wake-up call, a call for success. Hai Sobat Kolis, selamat datang di episode 2 series Pura Agung Besaki. Kalau kemarin kita udah bahas soal revitalisasi di Pura Agung Besaki, sekarang kita bahas soal sejarahnya yuk. Berdirinya Pura Agung Besaki bermula ketika Resi Markandeya, sang penyebar agama Hindu di Bali bertapa di Gunung Yang. Ketika bersemedi itulah beliau mendapatkan perintah untuk mendirikan merabas hutan di timur Pulau Dewata. Adanya bisikan tersebut membuat Resi Markandeya segera menuju ke tempat tersebut bersama 8.000 orang pengiringnya. Perabasan segera dilakukan, namun harus berhenti karena banyak pengiring yang sakit dan juga meninggal. Resi Markandeya pun segera kembali bersemedi serta menggelar upacara. Beliau memendam kendi dengan isi pancadatu, yaitu tembaga, perunggu, emas, besi dan perak yang disertai dengan air, mira adi dan sesajen. Setelahnya perabasan tidak mengalami hambatan yang berarti dan berhasil diselesaikan. Hasil dari perabasan dibagikan kepada pengikut untuk dijadikan tegal, perumahan dan sawah. Wilayah tersebut akhirnya diberi nama dengan Desa Basuki yang kini dikenal dengan nama Besaki. Nama Besaki diambil dari bahasa Sanskerta Wasuki atau dalam bahasa Jawa kuno Basuki artinya selamat. Selain itu nama Pura Besaki didasari pula oleh mitologi naga Basuki sebagai penyeimbang Gunung Mandara. Komplek Pura Besaki terdiri dari 1 pura pusat Pura Penataran Agung Besaki dan 18 pura pendamping, 1 pura Basukian dan 17 pura lainnya. Disebut Mother of Temple karena Pura Besaki merupakan pusat kegiatan dari seluruh pura yang ada di Bali. Nah, bukan wake up call namanya kalau kita nggak ngupas tuntas soal mitologinya. Yuk kita bahas tentang Naga Basuki. Naga Basuki merupakan sebuah makhluk mitos yang berasal dan dipercaya oleh rakyat Bali. Kisah tentang Naga Basuki ini juga muncul loh dalam legenda terciptanya Selat Bali. Dan konon kabarnya Naga Basuki bertempat tinggal di bawah kawah Gunung Agung. Naga ini diceritakan sangat sakti. Sisik dari naga ini aja bisa rontok dan berubah menjadi emas dan berlian. Dalam naskah Korawagrama menjelaskan ada 3 lapis dunia atau Tripatala. Lapisan pertama dikuasai oleh Baruna, penguasa lautan yang mana dalam Nawaruci disebutkan bertahta di surga. Lapis kedua dikuasai oleh Basuki, dan lapisan ketiga Antaboga, dunia naga yang menguasai dunia bawah. Kalau ada gempa bumi nih yang terjadi dalam cerita rakyat Asia, dikatakan kalau naga di bumi itu lagi bergerak. Keseimbangan bumi atau keselamatan identik dengan Basuki yang di Jawa artinya selamat ya. Ada pendapat yang mengatakan pemujaan untuk keselamatan dengan memuja Basuki ini salah satunya menjadi cikal bakal tradisi selamatan atau Basukihan. Kalau di sejarah Pura Besaki disebutkan bahwa kata Besaki berasal dari kata Besuki atau Basuki, yang diyakini sebagaimana cerita yang berkembang di kalangan masyarakat Besaki di Bali. Di titik yang kita kenal sekarang sebagai Pura Besaki, ada upacara suci atau selamatan Basukian. Pertama kali dilakukan untuk memulai peradaban baru. Perayaan selamatan yaitu Basukihan atau Basugihan yang kemudian mengalami pemendekan ucapan menjadi Sugihan, punya korelasi yang kuat kalau Pura Basuki
Seperti disebutkan dalam banyak literatur, diantaranya dalam Lontar Usana Bali, telah menjadi titik spiritual dan cikal bakal Bali dalam tradisi selamatan atau basugihan. Di sana dikatakan telah ditanam pancadatu yang punya kekuatan yang secara rohania bisa berkontribusi pada keselamatan dan keseimbangan bumi Bali. Tradisi memuja keselamatan bumi atau basugihan yang telah sedemikian mengakar dan teragendakan dalam perhitungan wariga atau kalender Bali, yang siklusnya datang setiap 210 hari sekali, kita kenal dengan perayaan Sugihan yang tak lepas dari konteks perayaan besar Galungan. Kalau kita melihat makna ritual Sugihan yang terbagi jadi Sugihan Jawa dan Sugihan Bali, maknanya nggak lain dan nggak bukan adalah upacara selamatan dan juga penyucian. Kalau di Galungan, Sugihan ini merupakan momentum untuk menyambut perayaan Galungan dengan sarana Banten Pangresik, sesaji sarana penyucian, dan canang buratwangi bunga persembahan pengarum-arum. Pada saat perayaan Sugihan, Banten Pangresik dan Buratwangi ini menjadi sarana permohonan, kesucian, dan juga keselamatan. Kalau ditilik dari pelintangan atau perhitungan penanggalan Bali, perayaan Sugihan Jawa jatuh pada hari di mana aras kembang tunggak semi, kembang terbuahi, batang tumbuh bersemi. Dua istilah ini merujuk pada awal baik yang melakukan penanaman dan menghidupkan, menyemai dan meneguhkan kesadaran untuk tumbuh. Pada Sugihan Jawa, bumi dalam pengaruh laku bulan Wisesa Segara. Benderang cahaya dan gravitasi bulan berpadu kekuatan laut, mereka saling bersapa. Lantas memuncak pada Galungan yang punya perangai laku surya lebu ketiup angin, terang benderang cahaya matahari di luar dan di dalam diri, debu keruh pikiran dan kekotoran dunia ditiup oleh angin. Perayaan Sugihan menuju Galungan dalam tinjauan pelintangan ini sangat terang maknanya. Dari aras kembang tunggak semi menuju laku surya lebu ketiup angin, berangkat dari kesadaran menanam dan menghidupkan tunggak dalam diri untuk tumbuh, menuju terang benderang cahaya matahari di dalam dan luar diri, serta perayaan Sugihan ini adalah momentum membuka cakrawala diri agar debu pikiran habis ditiup oleh angin. Emang filosofis banget ya. Yuk kita balik lagi bahas soal mitologi Naga Basuki. Naga Basuki merupakan tokoh mitologi kepercayaan Hindu di Bali dalam kisah asal-usul Selat Bali. Dikisahkan Naga Basuki ini berdiam di Gunung Agung menolong seorang pendeta bernama Begawan Sidimantra. Sang pendeta merasa kasihan kepada anaknya Manik Angkeran yang terlilit hutang karena berjudi. Setelah ditolong bukannya kapok, Manik Angkeran malah makin menjadi-jadi. Ia bertaruh dengan taruhan yang besar dan ia kembali kalah. Ayahnya Begawan Sidimantra ya nggak mau dong nolong dia lagi. Tapi diam-diam Manik Angkeran mengambil genta atau lonceng sakti milik Begawan Sidimantra yang biasa dipakai untuk memanggil Naga Basuki di Gunung Agung. Sampai di sana, berhasillah dia memanggil Naga Basuki keluar dari tempat bersemayamnya. Naga Basuki pun memberikan apa yang diinginkan oleh Manik Angkeran. Karena sifat Manik Angkeran yang serakah, dia memotong ujung ekor Naga Basuki yang berhiaskan berlian serta batu-batu mulia. Karena murka, Naga Basuki membakar Manik Angkeran hingga mati. Begawan Sidimantra merasa sedih dan memohon kepada Naga Basuki untuk menghidupkan kembali anaknya dengan imbalan. Sang Begawan akan membantu Naga Basuki menyatukan kembali ekornya. Setelah Manik Angkeran hidup kembali, Begawan Sidimantra pun meninggalkan anaknya di daerah Bali dan memotong akses ke Jawa dengan cara menenggelamkan sebagian area antara Jawa dan Bali. Oh, jadi gitu ceritanya. Nah, tempat bersemayamnya Naga Basuki inilah yang akhirnya menjadi Pura Besaki. Di mana Pura Besaki ini memang disesuaikan dengan arah mata angin yang merupakan simbol keseimbangan alam. Pura ini berdiri di keempat arah mata angin disebut sebagai mandala, sementara satu mandala berada di tengah yang fungsinya sebagai poros disebut sebagai dewa penguasa atau dewa catur lokapala. Jadi kelima mandala ini melambangkan Pancadewata. Tapi tahukah kamu kalau fisik bangunan Pura Besaki nggak cuma sekedar menjadi tempat peribadahan aja ya? Menurut kepercayaan agama Hindu, di dalamnya memiliki keterkaitan latar belakang dengan makna Gunung Agung. Gunung tertinggi di Pulau Bali yang dipercaya sebagai pusat pemerintahan alam arwah, alam para dewata yang menjadi utusan Tuhan untuk wilayah Pulau Bali dan sekitarnya. Sehingga tepat ya kalau di lereng barat daya Gunung Agung dibuat bangunan untuk kesucian umat manusia. Pura Besaki maknanya filosofis banget ya ternyata. Dan sekarang Pura Besaki emang gak cuman sebagai tempat ibadah aja, tapi juga sebagai tempat wisata. Tapi ingat, kalau kamu datang ke sini harus benar-benar menjaga kesopanan. Misalnya aja datang ke sini tuh harus memakai pakaian yang sopan. Udah gitu juga kamu harus atau diwajibkan untuk memakai kamen. Dan kamu bisa sewa loh di sini.
Itu dia Sobat Kal, sejarah tentang Pura Agung Besaki. Kebetulan di episode kali ini tayangnya bertepatan dengan Hari Raya Galungan. Kami segenap tim Wake Up Call mengucapkan Hari Raya Galungan bagi kamu yang merayakan. Nah, kira-kira habis ini kita bakalan kemana lagi ya? Boleh banget kamu tebak di kolom komentar, sekalian like, share, dan subscribe channel kita. Sampai jumpa di perjalanan kita selanjutnya bersama Wake Up Call, a call for success. See ya!